itulah sebetulnya yang dulu saya justru dianjurkan. Oh, Kalau oke, saya baik. menoleh ke belakang, pertama kali saya nulis cerpen itu, Iya. saya kirimkan 5 cerpen di majalah Ibu Kota. Oke. Oke. Dan 5-5-nya sukses. Wow. Sukses ditolak. Hobi menulis itu kan langkah kecil menjadi seorang penulis. Ini dari pengalamannya Nathan nih. Nggak tahu kenapa ya. Nathan suka nulis soalnya. Di Instagram belum jadi apa-apa, cuman masih konsumsi pribadi sama follower saja. Tapi gitu saya suka ya. loh tulisannya Bapak. Masa? Kok nggak pernah di like? Tulisannya aja, isinya enggak. Nggak pernah di like tapi sama Jonathan. Hari ini Sobat Reida kita membahas sesuatu yang seru. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan Anda ya. Gimana saya tahu saya berbakat menulis? Oke. Katanya kan orang-orang pintar tuh nulis Pak. Ya. Siapapun tuh nulis, tulisannya tuh bermanfaat banget. Nah hari ini kita pengen tahu nih Sobat Reida, bagaimana saya tahu saya bisa atau saya berbakat menulis atau ngobrolin bersama seorang penulis. Seorang penulis, seorang pembicara juga, pengkhotbah. Benar, pengkhotbah juga yang pasti Anda kenal Sobat Reida, punya segmen di Bahtera Reida FM Sejenak Bijak. Iya. Iya, kita akan sapa dulu. Shalom Pastor Safir Quentin Pranata. Halo Pastor Safir. Shalom, Pak Safir. Halo, shalom. Terima Ini ada kasih. 2 Nathan ya. Betul, Iya, betul. ada Satu Nathan Jonathan. dan Keren. Jonathan. Jadi biar gampang panggilnya Jo dan Nathan. Jo dan Nathan. Oh. Kalau digabung tetap Jonathan. Gimana kabarnya Pak Safir, baik? Baik, Puji Tuhan. semua work from home. Puji Tuhan. Tapi saya seneng loh sama Pak Safir pas itulah apa namanya IG live-nya Pak Safir tuh. Ya. Wah saya nontonin ya. Jadi kemarin juga sama yang perempuan tuh siapa Pak Safir saya juga lupa. Terus yang Catherine, betul. yang fashion designer Singapura ya. Wow. Bener. Jadi itu keren banget. Tapi hari ini Pak Safir kita hari ini bicara tentang gimana saya tahu saya berbakat menulis. Kan saya juga pernah ikutan trainingnya Pak Safir yang sama Bahtera Reida FM itu. Oke. Trik atau teknik menulis yang apa gitu loh. Yang Saya kayaknya nggak ikut. yang 2 tahun lalu Sama Pak Safir saya nggak ikut. Sama Pak WP saya nggak ikut. Iya, Ini saya orang Bahtera bukan sih? Tapi hari ini Pak Safir, apakah menulis itu bakat atau niat? Kan ada yang bilang nggak bakat sih Nathan. Pokoknya kamu kalau latihan terus ya kamu bisa. Bakat atau niat Pak Safir? Ya, kalau mau bagus dua-duanya sih. Oh. Tapi saat saya keliling dari satu tempat ke tempat lain atau kemarin juga ngadakan webinar yang Oke. sifatnya internasional, jadi dari negara lain juga ikut. Wow. Itu saya lebih cenderung mengatakan secara niat. Nih, baik. Mengapa? Karena begini, dari pengalaman saya, baik di kampus-kampus di sini maupun kampus yang di luar negeri saat saya diundang bicara, Iya. saya selalu berkata bahwa ketika ada niat, maka kita bisa jadi penulis. Soalnya penulis termasuk yang bisa dilatih. Oke. Seperti kalian ini di radio, Betul. tidak begitu lahir langsung ngomong kan? Benar. Begitu lahir langsung ngomong, suster atau dokter, bidan pasti lari. Sebelum lari kayaknya dimasukin lagi Pak. Meteni. Iya, Jadi betul. niat ya Pastor Safir ya. Yang benar. Harus Ya? niat. Karena Harus dari ketika ada niat, itu bisa. Dan Oke. saya anjurkan orang itu mulai dengan artikel. Karena mengapa? Atau juga postingan di Facebook, di Oke. Instagram, seperti Nathan lakukan. Iya. Itu juga keren. Iya. Mengapa? Karena kalau dikumpulkan, pasti nantinya jadi buku. Wow. Karena ada yang tanya begini, Pak bisa nulis buku sampai puluhan begitu gimana? Iya. Dan saya berkata ya saya cicil. Sehingga dalam 1 tahun bisa 4 buku terbit. Wow. Tapi kalau nggak nyicil, nggak mungkin begitu loh. Betul. Oke. Betul. Oke, betul. walaupun Luar biasa. tulisan awalnya mungkin tulisan isi hati ya, Pastor Safir ya. Iya kan, Betul, biasanya itu dimulai curhatan. dari dimulai dari isi hati. Bener. Tapi isi hati bisa dijadikan buku nggak sih, Mas? Saya pengen tanya deh. Oh bisa, Oh, bisa. Wih, bisa. Misalnya Anne Frank ya, Oh, The iya. Biography of Anne Frank. Itu kan dari biografi. Dan biografi isinya curhatan. Oke. Tapi ternyata ketika ada yang membaca, biasanya biografi nggak boleh dibaca dong. Iya. Tapi karena itu isinya adalah pengalaman pergulatan batin yang luar biasa, dia berkata ini bisa jadi buku yang bagus. Dan terbukti jadi buku bestseller kan. Nah kayak Oke. begitu. Baik. Luar biasa. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini peluang nih buat Anda yang, waduh saya pengen, saya rajin nulis nih Nathan. Kira-kira bisa jadi buku nggak ya? Nulis aja dulu Sobat Reida. Karena ada jawaban nulis itu bakat sama niat sih. Tapi yang terpenting itu niatnya. Toh kalau misalnya punya bakat nggak punya niat ya Sama dikubur. aja. Sama kayak talenta yang dikubur ke Betul. dalam tanah Betul, kan. betul. Iya. Ngomong-ngomong masalah membaca, iya. Pak Safir. Kalau misalnya kita jadi gemar menulis dan
pinter menulis gitu, apakah dimulai dari gemar membaca Pak Safir? Benar nggak sih? Biasanya itu seperti mata uang ya, harus ada dua sisi. Oke. Oke. Ya. Karena memang kalau kita sebetulnya senang nulis tapi nggak gemar baca, isinya akan kalau kita bilang kurang berbobot, kurang informasi. Baik. Meskipun kalau itu hanya curhatan pribadi mungkin nggak masalah. Tapi bagaimanapun juga seperti apa yang kita pelajari di dunia komputer, apa yang kita masukkan ke programnya itu juga yang keluar kan. Iya. Nah, jadi apa yang kita isi di hard disk kita ini apa? Dan hard disk kita ini lebih dahsyat dari komputer kan? Iya. Betul. Betul ya. Jadi memang membaca itu penting ya Sobat Iya. Regida. Jadi Penting. mulailah juga dengan oke, saya niat nulis deh. Baca dulu, jangan lupa ya. Ntar isinya tuh kalau cuman pinter nulis atau rajin nulis tuh isi hati semua. Tapi Tapi saya bayanginnya gini ya Pak. nggak ada wawasannya. Udah nulis gitu ya dari A sampai Z. Saya malas baca deh. udah nulis baca, tulisannya sendiri nggak mau dibaca. Gimana sih Sobat Regida? Fatal gitu ya. Fatal banget ya. Baik, kita masih bicara bersama Pastor Safir Quentin Pranata, bicara tentang bagaimana saya tahu saya berbakat menulis. Kita masuk di pertanyaan utama nih Pastor Safir. Apa ciri-ciri saya punya bakat atau saya punya keistimewaan dalam menulis? Apa ciri-ciri? Apakah tulisannya Biasanya bagus? Saya gitu? bisa mengindikasikannya demikian. Ketika kalian itu ngobrol, berarti kan lisan ya. Iya. Bahasa lisan itu runtut, kronologi, dan sistematika. Iya. Biasanya kalau dia menjadi penulis akan bagus. Tetapi kalau tulisannya lompat-lompat, kalau lisannya lompat-lompat, jangan-jangan tulisannya juga lompat-lompat. Entah kalau ada tren yang suka baca, pokok pikiran yang lompat-lompat gitu. Kalau saya nggak seneng sih, senengnya yang lebih runtut begitu. Oke. Flashback boleh, Wow. tapi kan nggak lompat-lompat terus begitu ya. Iya betul. Wow, ini ciri-cirinya barusan kita dapetin ini. Dan itu simpel banget. Iya. Kalau misalnya ciri-ciri orang yang pintar nulis adalah ngomongnya itu runtut. Runtut. Gitu ya. Sesuai Bukan kronologi. cuman bagus ya. kosakatanya banyak nih dikatanya di dalam pemikirannya ya, tapi runtutnya itu yang penting ya, Joy ya. Iya. Iya, luar biasa. Ini jadi patokan buat Anda para pendengar Sobat Regida. Anda sudah bisa menyimpulkan apakah Anda pintar atau jadi punya bakat menulis atau tidak. Tapi mudah-mudahan obrolan kita punya manfaat buat Anda ya. Kita masih bicara bersama Pastor Safir. Oh iya, ada yang bilang juga gini Pastor. Dulu kecil ya. Iya. Kalau tulisannya bagus pinter nulis katanya. Katanya lo ya, betul ya. Itu bukan indikasi kan Pastor ya. Kan itu kan mungkin zaman dulu ya, omongan anak kecil ya. Ya enggak sih Pastor? Tulisan nulis halusnya Bagus. berarti. Betul, ya. iya, nulis halusnya. Jadi bukan kontennya. Benar. Nah, tulisan tangan saya jelek sekali. dan ini betul. Oh, iya? Sampai ada orang yang berkata begini, seharusnya daripada jadi penulis lebih cocok jadi dokter. Nah itu. Nah itu memang cita-cita saya yang pertama sih. Oke. Jadi dulu pengen jadi dokter sih. Iya. Dan tapi saya percaya dokter pun tulisannya nggak jelek. Iya. Tetapi kalau zaman dulu Iya. nulis resep itu mungkin supaya tidak terbaca oleh orang umum, yang bisa membaca hanya apoteker atau Benar. asisten apoteker. Betul kan? Betul. Tulisan aslinya tetap bagus ya. Saya jadi ingat Iya. satu screenshotan, satu meme gitu bilang. Apa? Jadi ada tulisan urak-urak tangan gitu, Iya. cuman garis gitu Pak. Terus ada yang nanya sama apoteker. Ini apa? Ini apa? Paracetamol. Iya, saya tahu itu. Meme itu saya tahu, betul. Apalagi Pak Safir tuh di IG-nya suka loh, posting-posting video-video lucu juga itu. Iya. Jadi saya senang lihat IG-nya Pastor Safir. Oke, jadi mungkin itu motivasi orang tua ya, Jo. Iya, iya. Kalau misalnya tulisannya bagus, pintar nulis supaya kita juga punya semangat. Oh iya ya, saya pintar nulis nih, saya nulis terus ya, Iya, mungkin iya, aja iya. bisa jadi penulis yang bagus ya. Tapi Pastor, ada yang namanya kan ATM. Amati, tiru dan modifikasi. Ini biasanya di marketing. Oke. nih. Benar. Nah, ini Bukan automated teller mesin ya. bukan, iya. Automated teller mesin atau anjungan turnamen. Iya itu. Betul, bukan tapi yang amati tiru Modifikasi. modifikasi. Iya. Tapi apakah cara seperti ini baik untuk diaplikasikan dalam hal menulis? Jadi Pastor? contohnya kayak kita mengamati orang lain menulis gitu Benar. Pak. Terus kita tiru Heeh. dan kita modif. Bukannya ini plagiat ya? Benar. Mohon Kalau maaf seperti nih, itu gimana, Mas Pastor? Safir? Ya. Dan itulah sebetulnya yang dulu saya justru dianjurkan. Oke, Kalau saya baik. menoleh ke belakang, pertama kali saya nulis cerpen itu, Iya. saya kirimkan 5 cerpen di majalah Ibu Kota. Oke. Oke. Dan 5-5-nya sukses. Wow. Sukses ditolak. Oh, ya ampun. Dan yang menarik
ada tulisan redaktornya itu. Okay. Redaktornya namanya Ade Alwi, penulis yang sangat senior. Wow. Di atas, di pojok kanan atas, itu dikasih memo kecil itu, kuning. Biasa ya, kalau kita tempel di kulkas-kulkas itu ya, post-it itu. Betul. Nah, tulisannya seperti ini, tolong baca tulisan orang lain. Nah, saat nerima seperti itu saya heran. Saya bukankah seorang kutu buku kan, pembaca yang kalau sekarang malah saya bilangnya bukan kutu buku, saya berkata predator buku kan, kayak begitu. Jadi artinya kok suka baca tulisan. Tetapi sebelum saya tanya kontak redaktor, saya renungkan, ternyata baca tulisan orang lain itu adalah begini, baca tulisan orang lain yang sudah terbit di majalah itu, dan lihat caranya gimana, ciri-cirinya. Saya baru tahu. Kalau kita orang Jawa bilang baru ngeh gitu ya. Oke. Nah, baru saya coba, saya baca lagi. Kali ini bukan sekedar menikmati saja, tetapi saya perhatikan gaya bahasa, strukturnya, pemilihan kosakata, judulnya gimana. Setelah saya merasa yakin, saya menulis 2 cerpen lagi. 2 cerpen lagi, yang satu langsung dimuat, yang satu ditolak. Tetapi bukankah itu prestasi? Karena dari 5-5-nya ditolak. Nah, sekarang yang satu diterima. Dan sejak saat itulah cerpen saya mulai banyak membanjiri di media Jakarta gitu. Mulai banyak, sampai puluhan. Saya sudah menghitung berapa cerpen yang sudah terbit. Jadi mulai memang harus kecil. Setelah itu baru novelet, nulis yang novel pendek itu, cerbung, cerita bersambung. Jadi dimulai dari hal kecil. Seperti Jo dan Nathan tadi katakan, memang harus begitu. Jangan tiba-tiba berkata, saya ingin jadi penulis. Penulis apa? Ensiklopedia. Waduh. Wah, tebel banget bukunya. Berat banget. Berat banget. Berat banget. Baik, berarti ATM itu it's okay. Tapi apa, Pastor, saya penasaran deh, supaya apa? Bagaimana cara kita supaya kita nggak dibilang plagiat? Nah itu. Ya, gini. Misalnya, ini double Yonatan ini ya. Ketika baca satu artikel, tutup artikel itu, coba tulis ulang. Idenya sama persis seperti itu. Bisa sama nggak? Enggak sih. Enggak juga sih. Ya. Nah, kalau sudah begitu, artinya apa? Bahan yang kita baca itu sudah kita endapkan di kepala kita. Dan pasti ada bagian kita yang mengolah, menambahi, memodifikasi, sehingga menjadi tulisan. Nah, contoh kalau kita nulis skripsi, tesis, bahkan disertasi sekalipun, jujur itu juga bukan karya pikir kita semua kok. Kita bisa ngadakan penelitian, tapi lihat di bibliografi, daftar pustaka, footnote, endnote yang kita kutip, semua pikiran orang lain. Jadi itu normal-normal aja. Plagiat itu kalau kita nuliskannya sama persis. Ide yang sama saja bisa ditulis dengan cara berbeda, sudah tidak dianggap plagiat. Meskipun kalau idenya itu banyak yang kita ambil, di bawah kita tulis terinspirasi oleh, itu aman-aman saja. Baik. Apalagi coba lihat sinetron di Indonesia, banyak terinspirasi dari drakor kan. Betul. Atau sebaliknya, mungkin sinetron di Indonesia juga bisa menginspirasi drakor. Siapa yang tahu? Zaman global begini. Betul. Wow, ini informasi yang baik buat kita ya, supaya kita ini nggak jatuh sama yang namanya plagiat. Kalau nulis plek gitu ya, ya itu plagiat. Ya, udah idenya sama, pemilihan katanya sama gitu ya, panjang kecilnya, huruf juga sama. Nah itu juga hati-hati. Cuman ya kalau mau belajar menulis, ingat tadi ya, amati, tiru dan modifikasi ini baik. Supaya kita juga makin punya peningkatan dalam keahlian kita menulis ya. Kita masih bicara bersama siapa, Jonathan? Kita masih bicara bersama Pastor Xavier Quentin Pranata, bicara tentang bagaimana saya bisa tahu saya pintar menulis nih. Benar sekali. Kesimpulan boleh ya kasih Pastor Xavier untuk terakhir sebelum kita selesaikan video call hari ini, silakan. Ya, kesimpulan bincang-bincang kita hari ini. Ya, jadi menurut saya begini, kalau orang berkata closing statement ya, betul. Padahal menurut saya ini justru open statement, supaya orang berpikir ya. Saya hanya ngasih trigger, selanjutnya akan terserah you begitu ya. Nah, jadi memang sebetulnya ketika kita itu sudah mulai bisa menulis pendek-pendek saja, kita bisa tulis status saja, update status, itu artinya kita sudah punya kemampuan untuk menulis.
Hanya bagaimana mengembangkan dari ide yang pendek, yang kecil, sederhana itu bisa menjadi tulisan yang panjang, misalnya artikel. Atau kalau lebih panjang lagi menjadi sebuah buku. Biasanya itu hanya dari pemikiran sederhana. Seperti buku saya yang You Are What You Think, itu saya hanya berpikir begini aja. Ketika orang ini berpikir seperti ini, seperti itu, mereka itu bukan dari ruang yang kosong sebelumnya. Pasti sudah ada masukan sebelumnya, dari masa kecil kita, dari milieu, lingkungan. Nah, hanya bermula dari satu artikel, cara berpikir, maka saya tulis menjadi satu buku, You Are What You Think. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Karena kalau you memang seneng ngomong, seneng chit-chat, seneng ngoceh, jadi penyiar kan pasti cocok ya. Seperti Gideon begini, tidur pun mungkin ngoceh itu. Itu lucu banget, tidur ngoceh. Bisa jadi. Baik. Iya. Jadi jangan pernah menyerah, coba aja. Dan ya ini ada Pak Prayuda, alangkah baiknya kalau Pak Prayuda yang memfasilitasi misalnya buat sekolah menulis online. Karena saya pernah diminta juga dari Jogja, itu namanya Sinau Nulis. Jadi belajar nulis. Sinau Nulis. Ya. Teman saya sih dulu anak buah saya, rekan sekerja lebih tepatnya, ketika saya memimpin sebuah majalah. Dan dia lontarkan itu. Dan ternyata banyak yang belajar dari seluruh Indonesia. Begitu. Dan Pak Prayuda saya rasa bisa itu menggalak itu. Bisa online, nanti secara periodik diadakan on-site dengan protokol kesehatan yang ketat. Menarik. Seperti itu ya. Menarik ide dan penjelasan dari Pastor Safir. Semoga kita semua yang dengerin Sobat Reida terpacu lagi. Oke deh, saya coba deh nulis ya. Curhat gak apa-apa Sobat Reida. Tapi jangan lupa tadi ya, baca buku. Kalau mau amati tidur modifikasi juga ada caranya. Dan semoga ini jadi berkat buat Anda. Pastor Safir juga punya Instagram ya Jo? Iya, saya udah buka nih. Rutin akan ada video-video lucunya tuh. Lucu banget. Terus juga ada IG live juga. Silakan, di mana nih Jonathan? Anda bisa follow Sobat Reida di @Xavier_QP. Oke. Xavier_QP. Gampang ya Sobat Reida. Kalau misalnya Anda yang lihat di Instagram, di caption itu juga ada. Betul. Terus kalau misalnya di YouTube juga ada. Seperti itu ya. Pak Safir, terima kasih banget kalau hari ini kita bisa ngobrol panjang lebar tentang menulis. Dan semoga obrolan kita memacu para pendengar mungkin ya. Kalau mau menulis, saya mau lebih rajin menulis. Karena kan tadi ya, nulis bakat atau niat, lebih ke niat. Seperti itu ya Pastor Safir ya. Doa kami, Pastor Safir sehat selalu sekeluarga. Buat pelayanannya dan buat pekerjaannya semakin luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.